Hai, jumpa lagi dengan Bu Tanti. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham. Hal ini perlu sekali dalam melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Perlunya persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, juga terhadap juga pemegang saham mayoritas dalam perusahaan. Karena dalam sebuah entitas atau perusahaan ada pemegang saham yang sifatnya mayoritas, ada yang juga minoritas, serta ada juga pemegang saham yang asing. Ini penting sekali dilakukan. Kenapa? Karena ini menyangkut nantinya kepercayaan investor ya terhadap saham-saham perusahaan tersebut yang nantinya diperjualbelikan di pasar modal. Jadi, industri pasar modal juga harus berusaha melindungi investor dari perlakuan yang tidak benar atau tidak wajar yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, yaitu manajer, dewan komisaris, dewan direksi, atau pemegang saham utama atau mayoritas dalam sebuah perusahaan. Oke, kita akan berbicara mengenai kesamaan hak terhadap pemegang saham ya. Hal ini sudah diatur. Nah, ini ada sebuah aturan dari The Organization for Economic Cooperation and Development, merupakan organisasi internasional atau OECD ya, yang mengatur mengenai hal-hal yang menjamin kesamaan hak untuk saham dalam kelas yang sama dengan catatannya pada kelas seri yang sama bahwa seluruh saham itu harus memiliki hak yang sama. Mungkin dalam artian mungkin pada saham biasa ya. Semua investor juga harus memperoleh informasi mengenai hak-hak masing-masing dari jenis saham yang dimiliki, kelas saham, kemudian sebelum melakukan pembelian mereka sudah harus mendapatkan informasi yang awal sehingga nantinya ketika sudah membeli saham mereka tahu hak-haknya masing-masing. Kemudian pada setiap perubahan hak suara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham yang memperoleh dampak negatif dari perubahan hak suara tersebut. Nah, biasanya setiap pemegang saham kan memiliki suara tergantung pada jumlah persentase kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Nanti suara tersebut akan disuarakan pada di mana? Pada rapat umum pemegang saham yang nantinya untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah strategis perusahaan ke depan yang akan diambil oleh perusahaan. Jadi, kepemilikan saham itu tidak hanya melibatkan pemegang saham yang berasal dari sebuah negara ya. Mungkin saja pemegang sahamnya itu berasal dari luar negara. Jadi dalam hal ini mereka membelinya melalui pihak perantara atau yang disebut sebagai kustodian ya, kalau istilahnya di pasar modal Indonesia itu kustodian. Jadi kustodian ini yang memfasilitasi jika ada investor asing yang mau membeli sahamnya, mau berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jadi dalam prinsip OECD juga menegaskan bahwa investor yang memiliki saham melalui kustodian tetap harus memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam hal ini untuk pengelolaan perusahaan. Mereka sama-sama punya hak yang sama dengan pemegang saham yang berasal dari dalam negeri. Di Undang-Undang Pasar Modal Indonesia juga mewajibkan kustodian itu harus menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hal-hal penting yang terjadi dalam perusahaan. Misalkan jika perusahaan itu melakukan RUPS, maka pemegang saham yang berada di luar negeri atau asing juga harus tahu, mereka harus menyampaikan. Hingga akhirnya nanti menyampaikan suaranya melalui kustodian dan juga nantinya bisa menggunakan hak mereka pada RUPS. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dalam hal ini di tata kelola perusahaan yang baik. Dalam perusahaan, mungkin saja terjadi transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi atau nantinya akan terjadi benturan kepentingan di dalamnya jika terjadi hal-hal tersebut. Nah, di dalam pernyataan standar akuntansi 7 disebutkan bahwa pihak-pihak yang berelasi itu adalah jika terjadi transaksi, bila mana suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi.
terlepas apakah ada harga yang dibebankan atau tidak. Nah, itu disebut dengan transaksi pihak berelasi ya. Jadi pihak yang berelasi itu siapa? Pihak yang berelasi itu adalah orang atau entitas yang berkaitan dengan entitas tertentu dalam hal apa? Dalam hal menyiapkan laporan keuangan. Jadi pihak-pihak yang berkaitan dengan orang-orang yang membuat laporan dan menyiapkan laporan keuangan itu disebut pihak-pihak yang berelasi. Nah, saya juga akan menjelaskan perdagangan oleh orang dalam ya. Jadi menurut Undang-Undang Pasar Modal di pasal 95, jika perdagangan itu mencakup perdagangan oleh orang dalam jika ada pembelian atau penjualan atas pihak efek dari emiten atau yang menerbitkan perusahaan yang menerbitkan saham. Kemudian jika ada pembelian atau penjualan efek atas perusahaan lain yang mungkin terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu disebut juga perdagangan oleh orang dalam. Dan perdagangan oleh orang dalam juga mencakup upaya orang dalam yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal nomor pasal 96. Dalam ini juga bisa hal-hal misalkan jika terjadi kejadian mempengaruhi pihak lain atau memberikan informasi kepada orang dalam kepada pihak manapun ya, dari orang dalam memberikan informasi kepada pihak manapun. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Nah, sebenarnya kalau akuntan itu perannya apa? Terutama akuntan profesional dalam memfasilitasi perlakuan setara terhadap pemegang saham dalam hal ini untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG ya. Jadi intinya adalah dalam hal ini peran akuntan profesional itu adalah untuk menjelaskan hak dan tanggung jawab pemegang saham itu apa. Tanggung jawab perusahaan terhadap hak dan tanggung jawab pemegang saham itu apa. Jadi ada pedoman pokok-pokok pelaksanaan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, disitulah akuntan perannya untuk mereview atau melakukan asesmen penilaian terhadap pedoman pokok pelaksanaan apakah sudah dibuat ataukah tidak nanti. Nah, ini saya ada menyampaikan salah satu contoh kasus ya. Jadi di PT Sumalindo Lestari Tbk, jadi ada kasus perdata yang melibatkan pemilikan saham minoritas dan mayoritas ya. Nah, ini salah satu perusahaan di Indonesia. Kemudian perusahaan ini melakukan gugatan perdata terhadap direksi PT Sumalindo ya, atau PT Suli disingkat ya. Ada 11 tergugat. Yang lainnya di samping yang tergugat utamanya yaitu pemegang saham mayoritasnya Amir Sunarko, David Lee, Yuan Chak, Amran Sunarko, dan yang lainnya. Jadi pemegang saham mayoritas tersebut berasal dari kelompok bisnis ya. Jadi kasusnya adalah di sini yang mereka laporkan ada perbedaan hak antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Mereka merasa tidak adil atas perlakuannya. Kemudian ada informasi yang tidak sampai ke pemegang saham minoritas, padahal informasi tersebut merupakan informasi penting yang harusnya disampaikan. Kemudian ada kesalahan prosedur yang diduga terjadinya adanya benturan kepentingan antara pihak pembeli, dalam hal ini pabrik Wiji Kimia dengan penjualnya PT Sumalindo Lestari Tbk. Dan dalam kasus ini secara tidak tertulis adanya peran akuntan ya, yang di sini dalam perusahaan Sumalindo ini harusnya mengetahui terlebih dahulu terhadap masalahnya, tidak kesetaraan hak tersebut. Tapi dalam hal ini akuntannya tidak mengambil langkah-langkah untuk memberikan saran perbaikan ataupun nantinya berkaitan dengan opini yang diberikan. Nah, itu jadi bisa diperdatakan. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Jadi secara umum bahwa prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham itu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin kesetaraan bagi kelompok pemegang saham ya, untuk mencegah terjadinya tindakan manajemen atau kelompok pemegang saham mayoritas yang sifatnya merugikan atau abusif, atau tindakan-tindakan yang berasal dari pihak manajemen terhadap
para pemegang saham, baik itu yang mayoritas, minoritas, maupun pemegang saham asing. Nah, di sini juga kita sudah melihat di kasus PT Sumalindo Lestari Tbk tadi bahwa belum menerapkan prinsip good corporate governance yang baik, ya. Terjadi beberapa hal-hal yang pada prinsipnya itu melanggar prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham. Misalkan adanya informasi yang tidak diketahui oleh saham minoritas, kemudian adanya benturan kepentingan ketika terjadi transaksi dengan pabrik Ciwi Kimia dalam prosedur penjualan saham mereka, kemudian adanya pemalsuan dokumen dalam hal pengalihan saham, ya, kemudian ada ketertutupan informasi dari pihak manajemen kepada pemegang saham. Nah, itu semuanya hal-hal yang nantinya akan mencemari tata kelola perusahaan yang baik yang terjadi di perusahaan tersebut. Baik, demikianlah penjelasan dari saya mengenai prinsip perlakuan setara terhadap pemegang saham. Semoga materi ini dapat dipahami dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, bye-bye.